wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh setiap kaum muslimin. Apalagi Ramadan tahun ini insyaallah lebih baik daripada Ramadan 2 tahun sebelumnya, di mana kita banyak mengalami pembatasan-pembatasan karena adanya wabah pandemi COVID-19. Banyak pahala kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan yang dapat menjadi momentum bagi keluarga untuk semakin menguatkan, semakin memotivasi seluruh anggota keluarga dalam melakukan ibadah. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, untuk melakukan puasa dan ibadah lainnya selama bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Suami dan istri harus berkonsolidasi untuk meningkatkan keimanan seluruh anggota keluarga agar dapat beribadah secara maksimal. Konsolidasi dan kerjasama yang dilakukan oleh suami istri juga akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Pada akhir tahun 2021, angka perceraian keluarga yang dicatat di Pengadilan Agama Purwokerto saja ya, itu mengalami peningkatan yang cukup drastis ya. Jadi terjadi 2.903 kasus perceraian atau 242 kasus per bulan, yang itu artinya sama dengan 8 kasus per hari. Belum yang di Pengadilan Agama Banyumas ya. Tahun 2020 di Pengadilan Agama Purwokerto tercatat 2.800-an kasus. Kemudian 2019 ada 2.699 kasus. Artinya setiap tahun mengalami peningkatan, dan penyebab utama yang paling besar yaitu 47% adalah faktor ekonomi, dan 30% diantaranya adalah karena faktor komunikasi, ketidakcocokan, dan pertengkaran-pertengkaran. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya pola komunikasi yang baik antara suami dan istri. Nah, momentum Ramadan menjadi sebuah kesempatan yang baik antara suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka, karena pertemuan antara suami istri dan keluarga jauh lebih intens dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah telah menjadikan bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkah, dengan adanya momen berkumpul pada saat berbuka dan sahur. Sesibuk apapun seorang suami yang sedang bekerja mencari nafkah, pasti tidak melewatkan waktu sahur bersama. Konsolidasi dan kerjasama tersebut akan tercipta antara suami dan istri, sehingga dapat saling memahami, saling membantu, meringankan beban satu sama lain. Kerjasama hanya mungkin bisa terbangun jika tumbuh di atas rasa saling mencintai, saling pengertian, dan saling memahami satu sama lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun
alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya. Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu. Secara kontekstual, makna dari ayat ini adalah bahwa ibadah di bulan Ramadan itu memberikan nuansa agar manusia melakukan peningkatan ketahanan keluarga. Allah dalam syariat berpuasa tidak sama sekali bermaksud untuk mengekang, ya, apalagi menghilangkan syahwat yang ada pada manusia. Salah seorang istri sahabat Rasulullah pernah mengadu kepada sahabatnya bahwa ia diabaikan oleh suaminya. Suaminya tersebut tidak mengindahkan dirinya dan kebutuhan hidupnya. Maka sahabat Rasulullah yang menerima pengaduan ini sangat paham apa yang dimaksud oleh istri sahabatnya itu. Lalu kemudian sahabatnya ini menyampaikan kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau dan tegurannya kepada suami sahabat perempuan ini? Rasulullah mengatakan, Tuhanmu mempunyai hak atas dirimu, jasadmu mempunyai hak dari dirimu, keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Berikanlah hak-hak itu sesuai kapasitasnya. Allah mengibaratkan pasangan hidup itu seperti pakaian. Suami sebagai pakaian istri, begitupun sebaliknya. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat dari hal-hal yang tidak diperbolehkan diumbar dari jasadnya. Fungsi pakaian juga memberikan perlindungan terhadap gangguan-gangguan serangga, memberikan rasa nyaman dalam bergaul dengan umat manusia, memberikan kesejukan pada musim panas dan dingin. Itulah fungsi pakaian. Dan begitulah seharusnya hubungan antara suami dan istri. Pun ketika terjadi sebuah perceraian, sangat tidak terpuji ketika masing-masing mantan pasangan ini kemudian mengungkap aib dari mantan pasangannya, apalagi yang masih terikat dalam hubungan pernikahan. Allah tidak ingin kita hambanya memisahkan antara urusan ibadah ritual dan perhatian dalam keluarganya. Dengan iringan doa, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada seluruh anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, agar mereka memahami, mengetahui, menjalankan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Itulah inti dari ketahanan keluarga. Bagaimanakah cara kita mengisi Ramadan kita bersama keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga? Yang pertama tentu saja kita bisa menyambut kedatangan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Karena betapa tidak, di dalam bulan Ramadan Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda yang tidak bisa kita hitung. Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan ampunan. Maka sudah selayaknya kita sebagai umat muslim menyambut kedatangan Ramadan dengan gembira. Yang kedua, untuk lebih meningkatkan, menguatkan ketahanan keluarga, maka masing-masing keluarga hendaknya menyusun perencanaan dalam menyambut Ramadan.
akan digunakan untuk apa? Setiap waktu detiknya agar kemudian bisa beribadah dengan optimal, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kemudian yang ketiga, keluarga bisa menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak ibadah dan ta'awun, saling tolong menolong, baik ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah, baik ibadah yang sifatnya ritual maupun ibadah yang sifatnya sosial. Kemudian yang keempat, betul-betul menyiapkan, karena ada satu malam yang agung, yang demikian spesial, yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka sebuah keluarga hendaknya betul-betul menyiapkan untuk bisa semua anggota keluarganya mendapatkan momen ini, tidak melewatkan sedikit pun, untuk semuanya, termasuk untuk perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, maka tetap bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, ya. Kemudian yang kelima, bisa juga menyambut hari raya Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga. Hal-hal apa saja yang menjadi penentu keberhasilan Ramadan agar bisa menjadi momentum untuk meningkatkan ketahanan keluarga? Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai Islam dan istiqomah di dalamnya dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, keluarga itu hendaknya memiliki konsep dalam berkeluarga, punya visi misi yang jelas, tapi tetap realistis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, memfungsikan support system dalam keluarga itu, jadi saling menolong, saling ta'awun, saling bantu-membantu. Kemudian yang keempat, hal-hal yang mendukung keberhasilan keluarga dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah membangun komunikasi dan kerjasama antar keluarga. Kemudian yang kelima, menanamkan kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Berikutnya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana cara agar keluarga-keluarga muslim kokoh tegak atas landasan ibadah, yaitu dengan menghadirkan teladan yang nyata. Jadi seorang ayah, seorang ibu tidak hanya memerintahkan saja kepada anak-anaknya, tapi memberikan contoh nyata dalam kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan di bulan Ramadan. Masing-masing anggota keluarga dipastikan bisa kemudian memiliki pemahaman agama sesuai dengan syariat, kemudian dibiasakan ta'awun dalam menegakkan adab-adab Islam, saling mengingatkan, saling mensupport. Kemudian anggota keluarga juga hendaknya terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, karena itu juga akan semakin mengokohkan keluarga, mengikuti ngaji bareng atau kemudian hadir dalam taklim gitu ya. Dan kemudian rumah tangga juga perlu dijaga dari pengaruh lingkungan yang buruk. Seleksi betul tontonan bacaan yang itu mungkin akan mengurangi kekhusyukan ibadah di bulan Ramadan sebisa mungkin untuk dihindarkan. Kemudian bagaimana terhadap anak-anak kita? Maka yang perlu kita perhatikan, terimalah anak-anak kita dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Masing-masing anak punya kelebihan dan kekurangan yang itu ketika kemudian mampu dikembangkan potensinya, kelebihannya akan menjadi sesuatu yang sangat baik di kemudian hari. Kemudian mulailah dengan mengenali apa yang menjadi bakat dan potensi dari anak-anak kita sejak dini. Jadi setiap anak spesial ya. Jadi tidak seragam. Ya. Masing-masing anak mungkin ada yang menonjol di bidang tertentu, anak yang lain di bidang yang lain lagi. Maka cobalah kita kenali potensi mereka sejak dini. Yang perlu kita hindari ya adalah membandingkan anak kita
dengan anak yang lain. Jadi kalau boleh membandingkan, bandingkanlah mereka dengan diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya kemarin adik sudah baik, ibadahnya baik, hari ini lebih baik lagi begitu. Kemudian mulailah mengenalkan nilai-nilai Islam kepada mereka sejak dini dengan cara-cara yang menyenangkan, tidak menakut-nakuti, tapi memberikan kabar gembira. Fokus pada kelebihan anak-anak kita. Dalam Al-Quran Allah memberikan contoh figur keluarga di surat Ali Imran ayat 33. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di seluruh alam semesta. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keluarga Ibrahim, yang pertama adalah dialog yang baik dan harmonis antara ayah dan anak. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika Ibrahim dan istri dan anaknya terpisah sekian tahun, ketika pertama kali bertemu kembali, Allah perintahkan si sang ayah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Namun di situ lamanya waktu perpisahan tidak membuat kemudian si anak kehilangan rasa hormat kepada ayahnya, dan si ayah tidak kehilangan cara untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan anaknya. Dan Nabi Ibrahim mampu mengkomunikasikan perintah Allah yang sungguh sangat berat itu dengan sangat baik, ya. Diskusi dengan baik begitu, ya. Dan kemudian dari keluarga Ibrahim kita juga bisa belajar bagaimana seorang Ismail kecil yang memiliki kesabaran dalam menjalankan perintah Allah untuk menyembelihnya. Kemudian dari keluarga Ibrahim kita juga bisa belajar bagaimana kesabaran dan ketabahan itu akan berbuah kebaikan. Kemudian dari keluarga Ibrahim kita juga belajar bagaimana cinta seorang anak, cinta pada anak itu adalah ujian. Kadang kita demikian, ya, mengharapkan kehadiran seorang anak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ketika kemudian anak yang kita cintai itu kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih, itu kan sebuah ujian yang sangat berat. Tapi Nabi Ibrahim dan Ismail mampu melewati ujian tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman bahwa anak dan istri itu bisa menjadi musuh bagi seseorang jika semua itu akan melalaikannya dari mengingat Allah. Surat At-Tahrim ayat 14. Nah, bagaimana kemudian cara menguatkan ketahanan keluarga terkait hubungan antara istri kepada suami ataupun suami kepada istri? Maka masing-masing dari suami istri harus meluruskan niat, saling memotivasi, saling terbuka, toleran, komunikasi, sabar, banyak bersyukur, kemudian memelihara akhlak yang baik, santun dan bijak, serta yang terpenting adalah kuatnya silah billah, ya, hubungan dengan Allah. Kemudian kiat membangun hubungan yang harmonis antara suami istri adalah membuat komitmen jangka panjang. Jadi ada tujuan-tujuan yang tidak dicapai dalam jangka panjang, tidak hanya di dunia tapi juga hingga ke jannahnya, ya. Kemudian masing-masing suami istri harus saling percaya, saling terbuka, saling memaafkan dan berorientasi solusi, ya. Jadi tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana saling mengintrospeksi diri, saling memaafkan untuk bisa mendapatkan solusi yang baik. Kemudian saling memberi hadiah, ya. Kemudian ada 3 kata-kata sakti yang harus dibiasakan antara suami dan istri, yaitu I love you, I'm sorry, dan thank you. Aku mencintaimu, maafkan aku, terima kasih. Yang terakhir, ada target besar yang harus dicanangkan oleh sebuah keluarga agar kemudian bisa bertahan kokoh di tengah ujian atau kemudian bisa mendapatkan hasil optimal ketika di bulan Ramadan. Yang pertama adalah semangat tinggi dalam beribadah. Jadi jangan sampai dilewatkan 1 detik pun
dalam momentum bulan Ramadan ini, baik dengan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah, maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, terus meningkatkan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang hukum-hukum Islam terkait bulan Ramadan. Terus cari ilmunya, apa-apa saja yang membuat ibadah di bulan Ramadan kita bisa menjadi maksimal. Maka ilmunya sangat banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kemudian yang keempat, tentu saja momentum Ramadan ini menjadikan kita untuk belajar mengendalikan hawa nafsu, banyak beramal yang bisa meningkatkan iman dan takwa, kemudian membuat program dan target amal pribadi. Ingat, kita semuanya kelak akan menempati rumah masa depan yang sangat kecil, ukurannya 2 kali 1 meter, tapi ruang yang sempit itu bisa kita perluas dengan melakukan amal soleh. Demikian yang bisa sedikit saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus berdoa agar keluarga kita bisa berkumpul kembali, tidak hanya di dunia tapi sampai ke jannahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahil hidayah wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.